Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wafid Fernanda dengan NIM 2210903082. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku termoplastik saat dideformasi dengan mata kuliah proses produksi. Perilaku termoplastik saat dideformasi. Yang pertama, definisi dan karakteristik termoplastik. Definisinya, termoplastik adalah polimer yang dapat diolah dengan pemanasan dan akan mencair pada suhu tinggi, kemudian mengeras kembali saat didinginkan. Karakteristik termoplastik memiliki sifat dapat dibentuk ulang, fleksibel, dan tahan lama. Contohnya termasuk polietilen, polipropilen, dan polistirena. Selanjutnya, pengertian termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Proses pelunakan dan pengerasan termoplastik dapat berlangsung berulang-ulang kali. Penamaan termoplastik diperoleh dari pembentukan ulang sifat plastik dengan proses pemanasan. Termoplastik mengandung resin hidrokarbon dan manik-manik kaca. Penerapan termoplastik yang paling umum adalah untuk pembuatan marakah jalan yang berbahan termoplastik, memiliki refleksi yang tinggi, daya tahan yang kuat, dan umur pemakaian yang sangat lama. Secara sederhana, termoplastik adalah jenis plastik yang bisa didaur ulang. Jenis-jenis termoplastik. Yang pertama ada polietilen. Jenis termoplastik yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kemasan, pipa, dan barang-barang rumah tangga. Selanjutnya ada jenis polistiren, dikenal dengan styrofoam, digunakan dalam kemasan makanan, isolasi, dan produk elektronik. Selanjutnya ada polipropilen, sifatnya kuat, tahan bahan kimia, dan digunakan dalam kemasan, peralatan rumah tangga, dan komponen otomotif.
Selanjutnya ada jenis polivinil klorida atau PVC, termoplastik yang kuat, tahan api, dan digunakan dalam pipa, kabel, dan komponen bangunan. Aplikasi termoplastik dalam industri. Kemasan sifat termoplastik yang fleksibel dan mudah dibentuk, sangat sesuai untuk pembuatan kemasan dan wadah. Otomotif. Komponen kendaraan seperti bumper, dashboard, dan interior sering menggunakan material termoplastik. Elektronik. Termoplastik digunakan untuk membuat casing, isolator, dan komponen elektronik lainnya yang tahan lama. Selanjutnya, konstruksi. Material termoplastik seperti pipa dan lembaran dapat dimanfaatkan dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya, perilaku termoplastik saat dideformasi. Perilaku mekanika polimer termoplastik sebagai respon terhadap pembebanan. Secara umum dapat dijelaskan dengan mempelajari hubungan antara struktur rantai molekul dan fenomena yang teramati. Contohnya ada seperti gambar di bawah. Selanjutnya, mekanisme deformasi termoplastik. Pemanasan. Pemanasan menyebabkan rantai molekul termoplastik bergerak bebas sehingga material menjadi lebih lentur dan mudah untuk dibentuk. Pembebanan atau tekanan menyebabkan rantai molekul bergeser dan terdeformasi, mengubah bentuk material secara permanen. Pendinginan
menyebabkan rantai molekul kembali terikat, mempertahankan bentuk baru yang diberikan selama deformasi. Termoplastik adalah berupa material padatan pada temperatur ruang tetapi berubah menjadi cairan kental ketika dipanaskan pada temperatur beberapa ratus derajat saja. Karakteristik ini menyebabkan termoplastik mudah dan ekonomis difabrikasi menjadi beragam bentuk. Dapat diberikan siklus pemanasan pendinginan berulang kali tanpa degradasi berarti. Contohnya polyethylene atau PE, polyvinyl chloride atau PVC, polypropylene atau PP, dan polistiren atau PS, dan juga nilon. Selanjutnya, sifat termoplastik. Sebagian besar jenis termoplastik memiliki rantai atom karbon dengan ikatan kovalen yang sangat panjang. Selain itu, terkadang ada ikatan kovalen tambahan berupa atom nitrogen, oksigen, atau belerang. Pembentukan termoplastik dapat dilakukan menggunakan panas setelah melalui proses pendinginan. Panas digunakan untuk mempertahankan bentuk dari termoplastik. Pemanasan dapat dilakukan berulang kali tanpa mengubah sifat-sifat bahan termoplastik. Aplikasi termoplastik. Termoplastik memiliki berbagai aplikasi yang luas dan beragam, mulai dari industri otomotif, elektronik, kemasan, konstruksi, hingga produk konsumen. Bahan ini sering digunakan untuk membuat komponen kendaraan, peralatan rumah tangga, botol, pipa, dan bahkan furniture. Sifat fleksibilitas dan kemampuan untuk didaur ulang membuat termoplastik menjadi pilihan yang semakin populer di berbagai sektor industri. Inovasi terus berlanjut untuk memanfaatkan kelebihan material secara optimal. Selanjutnya, karet termoplastik. Karet termoplastik adalah kelas polimer yang relatif baru. Ia memiliki
termoplastisitas polistiren, sedangkan pada suhu kamar ia memiliki ketangguhan dan ketahanan karet alam atau polybutadiena yang divulkanisasi. Karet ini sebenarnya adalah kopolimer blok. Bentuk paling sederhana terdiri dari blok tengah berbahan karet dengan 2 blok ujung plastik. Contoh produk komersialnya adalah Kraton dan Solveren. Selanjutnya, perilaku mekanik dari polimer termoplastik secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, perilaku elastik. Yang kedua, perilaku viskoelastik. Perilaku elastik merujuk pada sifat suatu bahan untuk kembali ke bentuk dan ukuran aslinya setelah mengalami deformasi akibat penerapan gaya atau beban. Bahan yang elastik dapat mengalami deformasi saat diberi gaya, namun setelah gaya tersebut dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran semula tanpa menyimpan deformasi permanen. Terdapat 2 jenis perilaku elastik yang umum ditemui, yaitu linear elastik dan non-linear elastik. Berikut penjelasan secara singkat mengenai kedua jenis perilaku elastik tersebut. Linear elastik. Linear elastik. Pada perilaku linear elastik, material mampu kembali ke kondisi awalnya tanpa menyimpan deformasi permanen saat dilakukan proses loading dan unloading. Ini berarti bahwa garis yang menggambarkan loading dan unloading pada grafik tegangan, regangan berpotongan dan tidak menyisakan deformasi permanen. Selanjutnya, non-linear elastik. Pada perilaku non-linear elastik, material juga mampu kembali ke kondisi awalnya, tetapi menyimpan deformasi permanen saat dilakukan proses loading dan unloading. Ini berarti bahwa garis yang menggambarkan loading dan unloading pada grafik tegangan regangan tidak berpotongan menyisakan deformasi permanen. Selanjutnya, perilaku viskoelastik.
Perilaku viskoelastik merujuk pada sifat material yang menunjukkan kombinasi antara sifat viskos dan elastis. Artinya, material tersebut memiliki kemampuan untuk deformasi seperti bahan elastis, namun juga menunjukkan tingkat kekakuan yang berubah seiring waktu, seperti bahan viskos. Dalam konteks teknik material atau ilmu material, perilaku viskoelastik seringkali dijelaskan menggunakan model matematis kompleks untuk menggambarkan respons material terhadap beban atau gaya yang diterapkan. Beberapa contoh material yang menunjukkan perilaku viskoelastik termasuk karet, berbagai jenis polimer, dan jaringan biologis seperti tendon dan ligamen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deformasi. Yang pertama, suhu. Suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan mobilitas rantai molekul dan memudahkan deformasi. Selanjutnya, laju regangan. Laju deformasi yang cepat menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dan deformasi yang lebih kecil. Selanjutnya, komposisi kimia. Jenis dan struktur molekul termoplastik akan mempengaruhi sifat mekanisnya saat deformasi. Sifat molekul, struktur molekul dan ikatan antar molekul pada bahan termoplastik menentukan kemampuan material tersebut untuk mengalami deformasi. Semakin fleksibel dan mudah bergerak molekul-molekulnya, maka semakin mudah pula material tersebut terdeformasi. Metode pengujian perilaku deformasi termoplastik. Yang pertama, uji tarik. Mengukur kekuatan dan elongasi material saat diregangkan. Yang kedua, uji tekan. Mengukur kemampuan material menahan beban tekan tanpa deformasi permanen. Yang ketiga, uji lentur. Mengukur kekakuan dan ketahanan material terhadap beban banding. Selanjutnya, uji impact. Mengevaluasi ketangguhan material saat menerima beban tiba-tiba.
Keuntungan menggunakan termoplastik. Yang pertama, eleksabilitas. Termoplastik memiliki sifat yang mudah dibentuk dan dapat diubah bentuknya secara berulang. Ini memudahkan desainer dan insinyur untuk mewujudkan berbagai ide kreatif dalam pembuatan produk. Yang kedua, biaya produksi rendah. Dibanding dengan material lain, termoplastik memiliki produksi yang lebih murah. Proses pembuatannya juga lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, keuntungannya adalah sifat insulasi. Beberapa jenis termoplastik memiliki sifat isolasi yang baik terhadap listrik dan panas. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan pada produk-produk elektronik atau peralatan yang membutuhkan sifat tersebut. Selanjutnya, keuntungannya adalah kemudahan untuk didaur ulang. Termoplastik dapat didaur ulang dengan mudah, sehingga dapat mengurangi limbah dan menjadi lebih ramah lingkungan. Ini membuat termoplastik menjadi pilihan berkelanjutan untuk berbagai aplikasi. Kerugian menggunakan termoplastik. Yang pertama, biaya produksi tinggi. Proses produksi termoplastik seringkali membutuhkan peralatan yang mahal dan energi yang besar, sehingga biaya produksi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan material lain. Selanjutnya, sulit untuk didaur ulang. Sebagian besar termoplastik tidak dapat didaur ulang dengan mudah, terutama jika telah terkontaminasi dengan material lain. Hal ini menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan. Yang selanjutnya, keawetan terbatas. Termoplastik umumnya memiliki ketahanan yang lebih rendah terhadap suhu tinggi, sinar UV, dan berbagai bahan kimia, sehingga masa pakainya terbatas. Selanjutnya ada klasifikasi polimer. Polimer alami, kayu, kulit binatang, kapas, karet alam, dan juga rambut. Polimer sintetis, nilon, polyester,
Polypropylen terdapat di alam tetapi dibuat oleh proses buatan karet sintetis. Polimer alami yang dimodifikasi seluloid kelophen bahan dasarnya dari selulosa tetapi telah mengalami modifikasi secara radikal sehingga kehilangan sifat-sifat kimia dan fisika asalnya. Selanjutnya ada termoset. Tidak dapat menerima siklus pemanasan dan juga pendinginan seperti termoplastik. Ketika dipanaskan pada tahap awal, termoset melunak dan mampu mengalir di dalam cetakan. Tapi pada temperatur yang tinggi terjadi reaksi kimia yang mengeraskan material sehingga akhirnya menjadi padatan yang tidak mampu dilebur kembali atau infusible solid. Jika dipanaskan ulang, tidak mampu melunak kembali, melainkan akan terdegradasi menghasilkan arang. Contohnya phenolics, expoix, epoksi, dan beberapa jenis polysters. Selanjutnya ada elastomer, material yang mampu memanjangkan secara elastis ketika dikenakan tegangan mekanis yang relatif rendah. Lebih umum dikenal sebagai karet atau rubber. Beberapa elastomer dapat diregangkan hingga 10 kali lipat dan masih mampu kembali sempurna ke ukuran asalnya. Meskipun perilakunya cukup berbeda dengan termoset, namun elastomer memiliki struktur yang lebih mirip dengan termoset dibandingkan dengan termoplastik. Contohnya karet alam, vulcanized natural, rubber, karet sintetis, styrene butadiene atau SBR, nitrile butadiene rubber atau NBR, silikon rubber. Sifat-sifat polimer pada temperatur tinggi. Polimer sering dianggap sebagai material yang tidak mampu memberikan performa yang baik pada temperatur tinggi. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa polimer yang cocok untuk penggunaan pada temperatur tinggi. Bahkan
lebih baik daripada tradisional materials. Pada polimer, khususnya plastik, definisi temperatur tinggi adalah suhu di atas 1350 Celcius pada temperatur tinggi. Polimer tidak hanya melunak, tetapi juga dapat mengalami degradasi termal. Sebuah plastik yang mengalami pelunakan pada temperatur tinggi, tetapi mulai mengalami degradasi termal pada suhu yang jauh lebih rendah, hanya dapat digunakan pada suhu di bawah suhu dia mulai mengalami degradasi. Menentukan temperatur aplikasi membutuhkan pengetahuan mengenai perilaku degradasi termal dari polimer tersebut. Selanjutnya ada time temperature superposition. Time temperature superposition. Sifat mekanis dari polimer ditentukan oleh prinsip time temperature superposition. Prinsip ini mampu menunjukkan bahwa waktu dan temperatur dapat memiliki sifat yang sama namun berlawanan. Kekuatan polimer pada pembebanan high grade dan temperatur rendah dapat secara efektif menyerupai kekuatannya pada pembebanan low rate dan temperatur tinggi. Sifat polimer pada temperatur rendah. Pada umumnya, polimer pada suhu ruang menunjukkan sifat fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap cracking. Tetapi pada penurunan suhu, sifat tersebut dapat berubah drastis dan polimer menjadi getas hanya dengan beban kegagalan yang rendah. Polimer memiliki rantai molekul yang panjang dan saling tumpang tindih satu sama lain. Jika polimer berada pada suhu ruang, gerakan antar rantai polimer dapat saling menyesuaikan dan meregang. Namun, jika polimer itu didinginkan, rantai tersebut akan menempel satu sama lain dan tidak dapat meregang lagi. Polimer tersebut akan menjadi kaku dan melewati temperatur transisi gelas menjadi material yang keras dan rapuh. Temperatur transisi gelas biasanya tidak memiliki transisi yang jelas antara Rayleigh state dan glass regions. Temperatur transisi gelas biasanya berkisar antara 10 sampai 50 derajat Celcius.
Selanjutnya, proses produksi termoplastik. Persiapan bahan baku termoplastik seperti polimer, aditif, dan pigmen disiapkan dengan teliti sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Pencampuran dan pelelehan. Bahan baku dicampur dan dileburkan pada suhu tinggi hingga mencapai konsistensi yang homogen. Selanjutnya, pembentukan produk. Campuran lelehan disalurkan ke cetakan atau extruder untuk dibentuk menjadi produksi yang seperti lembaran. Selanjutnya, pendinginan dan penyelesaian. Produk yang telah terbentuk didinginkan, dipotong, dan dirapikan sesuai aplikasi. Ketangguhan adalah pengukuran sebenarnya dari energi yang dapat diserap oleh suatu material sebelum material tersebut patah. Pengukuran di bawah kurva stress strain berikut ini 4 yang diberi warna merah menunjukkan toughness atau ketangguhan. Pengaplikasian deformasi termoplastik. Yang pertama ada cetakan injeksi. Proses cetak injeksi adalah aplikasi utama deformasi termoplastik. Material dipanaskan, diinjeksikan ke dalam cetakan, lalu didinginkan untuk membentuk produk plastik yang kompleks. Yang kedua ada ekstrusi. Ekstrusi digunakan untuk memproduksi profil atau lembaran termoplastik dalam jumlah besar. Material dipanaskan dan didorong melalui cetakan untuk membentuk produk yang kontinu. Selanjutnya, thermoforming. Teknik thermoforming memungkinkan produksi produk plastik dengan bentuk kompleks. Lembaran termoplastik dipanaskan lalu dibentuk mengikuti cetakan dengan bantuan vakum atau tekan. Tantangan dalam deformasi termoplastik. Kontrol dan suhu waktu. Menjaga suhu dan lama proses deformasi yang tepat merupakan tantangan kunci untuk menghasilkan produk termoplastik berkualitas.
Yang kedua ada konsistensi kualitas. Menjaga konsistensi kualitas produk termoplastik melalui proses deformasi yang berulang kali merupakan tantangan tersendiri. Selanjutnya, kompleksitas desain. Semakin rumit desain produk, semakin sulit proses deformasi yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, biaya peralatan dan cetakan yang digunakan dalam deformasi termoplastik seringkali membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Perkembangan terbaru dalam termoplastik. Industri termoplastik terus mengalami inovasi dan kemajuan yang pesat, baik dari segi bahan baku, proses manufaktur, maupun pengaplikasian. Pemanfaatan bahan terbaru seperti bioplastik semakin populer untuk memenuhi kebutuhan produk yang ramah lingkungan. Kesimpulan dan prospek ke depan. Material termoplastik telah terbukti menjadi solusi yang andal dan efektif dalam berbagai aplikasi industri dengan sifat-sifat uniknya seperti fleksibilitas, ketahanan, dan kemudahan untuk didaur ulang. Dengan sifat-sifat uniknya seperti fleksibilitas, ketahanan, dan termoplastik akan menjadi pilihan utama bagi produsen dalam menghadapi tantangan desain dan produksi yang semakin kompleks. Contoh soalnya, apa perbedaan utama antara termoplastik dan termoset dalam konteks deformasi dan pemulihan bentuk? Jawabannya, termoplastik dapat meleleh saat dipanaskan dan dibentuk kembali tanpa mengalami perubahan kimia yang permanen, sedangkan termoset mengeras secara permanen setelah dipanaskan satu kali. Contoh soal mengapa kemampuan untuk dibentuk ulang atau remoldability merupakan keuntungan penting dari termoplastik dalam industri manufaktur. Jawabannya, kemampuan untuk dibentuk ulang memungkinkan untuk proses produksi yang fleksibel
dengan memungkinkan kembali limbah atau scrub dan membantu perubahan desain atau bentuk produk dengan mudah. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada saran dan kritik, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.